Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel yang membahas tentang kisah-kisah masa lalu yang inspiratif dan bisa diambil hikmahnya untuk kita saat ini. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Islam di dalam dinasti atau kekaisaran Mongol. Jadi pada saat video sebelumnya kita menjelaskan tentang kekejaman Mongol untuk menduduki Baghdad, menghabisi semuanya dan mengambil seluruh ilmu pengetahuan dari karya-karya muslimin pada saat itu. Nah, di satu sisi ada yang bernama Berke Khan. Berke Khan ini adalah anak daripada Jochi, yaitu putra Genghis Khan, dan ibunya bernama Sultan Khatun dari Khawarizm. Jadi beliau ini lahir di saat penaklukan Mongol untuk Khawarizmia. Jadi ibunya adalah Sultan Khatun. Jadi dia itu hidup sudah di antara orang-orang yang budaya Islam. Yaitu ada nama abangnya Batu Khan dan dia adalah adiknya bernama Berke Khan. Nah, dia dan abangnya ini dikasih wilayah Golden itu di daerah Eropa Timur, Golden Horde di daerah Eropa Timur. Nah, jadi Mongol ini besar, Asia, Eropa semuanya dia udah taklukkan. Dari kisah-kisahnya itu luar biasa. Dan dia ini keluarganya itu di daerah Golden Horde, di daerah Eropa Timur, hampir ke Rusia. Nah, sudah sebagian Rusia sudah diambilnya, yaitu dia ini 1236 bersama Batu Khan, abangnya, membawa 150.000 pasukan untuk menyerang Volga Bulgars, yaitu orang-orang muslim di Bulgaria, dan Kipchak, Rusia, di dekat Siberia. Dan mereka juga berhasil menaklukkan kerajaan Ryazan dan Sasdal pada tahun 1237 Masehi, bertempur di pertempuran Mohi, yaitu menaklukkan Hongaria. Hongaria itu juga dihancurkan oleh Mongol dan direbut oleh Mongol. Berke Khan itu masuk Islam di Bukhara pada tahun 1252 Masehi. Jadi Bukhara itu kan seperti kita ketahui itu adalah wilayah daripada Rusia, dan dia udah sampai di sana. Dan Mongol itu besarnya luar biasa, sudah menaklukkan sampai ke Rusia. Dan bagian utara itu dipimpin oleh keluarganya, dan saat itu dipimpin oleh abangnya yang bernama Batu Khan. Itulah kira-kira. Nah, pada tahun 1255 Batu Khan, abangnya itu meninggal dan digantikan oleh anaknya Sartuk Khan, dan meninggal juga, dan anak daripada Sartuk Khan masih kecil. Jadi dipimpinlah oleh pamannya yang bernama Berke Khan pada tahun 1257 di Golden Horde atau Eropa Timur. Nah, tetapi ini adalah kisah cerita wilayah-wilayah Mongol, Golden Horde di wilayah timur, dan ada namanya wilayah Ilkhanate. Ilkhanate itu di wilayah Mesir dan Arab gitu. Asia yang bagian-bagian Arab dari Ilkhanate itu dipimpin oleh Hulagu Khan yang membantai Baghdad pada saat itu, dan pasukannya dipukul, bahkan dikalahkan untuk pertama kalinya oleh Saifuddin yang di video sebelumnya, yaitu memberikan kekalahan pertama bagi pasukan Mongol, yaitu pasukan Tartar, dan itu di wilayah Ilkhanate dipimpin oleh Hulagu Khan. Jadi karena pembantaian Baghdad oleh Hulagu Khan itu membuat Berke Khan ini marah. Tetapi itu wilayahnya bukan wilayah si Berke Khan. Dia wilayah Eropa Timur. Jadi Berke Khan ini karena dia Muslim dan Islam, dia juga menjalin kerjasama dengan kekhalifahan yang ada di Baghdad. Dan dia mengetahui Baghdad dihabis, bumi hanguskan, bahkan kekhalifahan juga dibunuh oleh Hulagu. Dia marah. Dia marah dan menunggu celah untuk melawan si Hulagu Khan. Tetapi ini nggak bisa sembarangan terjadi karena ada Khan Agung. Khan Agung ini yang memimpin seluruh kekuasaan Mongol, termasuk Ilkhanate dan Golden Horde tadi.
Jadi kayak provinsi, orang ini megang provinsi, wilayah kekuasaan Mongol di wilayah timur, ada yang wilayah selatan kayak gitu. Nah, jadi si Berke ini wilayah timurnya, Eropa Timur. Dia megang Eropa Timur. Dan dia sangat marah dan dia berusaha melindungi kaum muslimin yang berada di wilayah Ilkhanate. Jadi agak galau dia pada waktu itu. Dia harus berperang melawan orang Mongol sendiri. Dan disitulah awal mula runtuhnya Mongol. Kalau mereka kompak mungkin dunia bisa dia kuasai. Tetapi pada saat itu pecah di dalam Mongol sendiri. Dan dia sering berhadapan dengan Hulagu, pasukan Hulagu. Begitu juga dengan Hulagu yang terus untuk menyingkirkan si Berke. Terakhir Berke bersekutu dengan Sultan Mamluk Baibars untuk melawan Hulagu. Itu tadi yang mengalahkan pasukan Hulagu yang dipimpin oleh Saifuddin. Itu adalah kerjasama daripada si Berke Khan, utusan dari Berke Khan. Konflik Mongol antara Berke dan Hulagu merupakan konflik di dalam Mongol, konflik terbuka ya. Kalau siasat politik untuk menduduki suatu ini udah biasa, tetapi konflik terbuka dengan perperangan itulah kejadian pertama antara Hulagu Khan dengan Berke Khan. Dan terus menerus sampai pada tahun 1265 Hijriah Hulagu meninggal, dan pada tahun 1267 Berke Khan meninggal ketika memimpin pasukan untuk menyerang si Abaka Khan, anak daripada Hulagu Khan yang memimpin Ilkhanate. Jadi kalau seandainya Berke Khan ini tidak mengambil posisi di mana dia harus memerangi saudaranya sendiri, Hulagu Khan, mungkin saja beberapa ulama berpendapat si Hulagu Khan ini akan terus menyerang masuk ke Arab, bahkan ke Mekah dan Madinah, Yaman, habis itu Arab Saudi, itu masuk dia. Tetapi ketika dia sudah masuk ke Baghdad dan dihambat pergerakan si Hulagu dan disokong oleh Berke Khan, makanya Hulagu tidak bisa masuk ke dalam tanah suci. Kalau seandainya dia, karena pada logikanya pasukan pada saat itu di Mongol ini mendunia, tidak ada yang bisa menandingi daripada pasukan Tartar Mongol pada saat itu. Dan sangat mudah sekali mereka menaklukkan Daulah Abbasiyah pada masa itu. Tetapi Allah menurunkan Berke Khan dari orang Mongol itu sendiri untuk melindungi kaum muslimin yang berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Karena Baghdad sudah habis. Baghdad, Palestina habis. Dan di saat Berke Khan ikut campur, Palestina kembali lagi di bawah kepemimpinan kaum muslimin pada saat itu. Dan pengorbanan Berke Khan untuk orang-orang Islam sehingga tersebarlah Islam sampai ke Eropa Timur, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, itu kan, sampai ke Bukhara. Itu kuatnya Islam pada masa itu tuh karena dilindungi oleh si Berke Khan. Kalau enggak ya Islam hilang juga. Seperti Hongaria, Polandia itu sudah masuk Islam, Bulgaria sudah masuk, tetapi hancur kan, karena tidak ada yang melindungi gitu. Seperti Filipina di video saya sebelumnya, karena nggak ada yang melindungi. Tapi Uzbekistan, Kazakhstan itu dilindungi oleh si Berke Khan, keluarga Khan Mongol ya. Luar biasa. Orang itu, daerah Mongol itu daerah yang tandus, rumputnya kering, cuacanya dingin, tapi mereka bisa bersatu dan menaklukkan Eropa dan Asia. Bahkan sempat menyerang Vietnam, bahkan mau menyerang Indonesia, Majapahit dan segala macam. Itulah keganasan Mongol pada saat itu. Kalau mereka tidak terjadi perpecahan di dalamnya, mereka akan menguasai dunia. Itu prediksi sejarawan-sejarawan saat ini. Dan salah satu sejarawan mengatakan, kalau seandainya Berke Khan
tidak melindungi wilayah Ilkhanate yang muslim, itu juga habis dilahap oleh si Huggal. Apa ya namanya ya, Hulagu diserang sama dia seperti Baghdad yang habis di bumi hanguskan oleh Hulagu. Bisa masuk ke tanah suci tetapi dilindungi oleh si Berke Khan. Itulah awal mula kehancuran Mongol, tetapi juga perlindungan terhadap wilayah-wilayah Islam di zaman itu. Kalau seandainya dia nggak ada, mungkin ya seperti sejarawan bilang, kota suci Masjidil Haram itu ditaklukkan juga sama Mongol dengan cara yang sadis, tanpa mengetahui anak perempuan semuanya dibantai. Cara si Hulagu menduduki suatu wilayah. Itulah hal yang membuat Berke Khan marah, karena dia adalah orang muslim. Dia adalah orang Islam dan dia tidak mau tanah-tanah Islam mengalir darah segar daripada perbuatan si Hulagu Khan, dan dia menentangnya. Sehingga amanlah Jazirah Arab pada masa itu daripada ekspansi yang dilakukan oleh pasukan-pasukan Mongol. Wow, Berke Khan. Dan dari sana nanti ada kisah-kisah lanjutan, di mana akan lahir sosok-sosok Islam yang luar biasa, yang tidak hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi berdedikasi terhadap Islam hingga sampai saat ini. Nah, inilah gunanya channel ini ya kan, untuk menceritakan bagaimana perkembangan dan perjuangan Islam dari masa ke masa, dan kita juga akan bahas nanti bagaimana kemunculan kaum Turk ataupun Turki, kerajaan Saljuk yang menentang Eropa, dan sampai berdirinya Turki Utsmani yang luar biasa dan mewarnai Islam di Asia Tenggara. Termasuk kenapa lambang di atas kubah masjid pada waktu itu saya masih kecil itu bulan dan bintang. Padahal dalam Islam nggak ada bulan dan bintang, tapi kenapa lambangnya bulan dan bintang? Itu nanti kita akan kupas di video-video berikutnya. Jadi jangan tinggalkan channel ini, terus nantikan video-video selanjutnya. Apabila ada perbuatan dan ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.